SD Negeri 2 Ngadiwarno, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngadiwarno, dan tak lupa pula kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Ngadiwarno. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri pertemuan pada pagi hari ini dalam rangka aksi nyata modul 2 pemetaan aset sekolah SD Negeri 2 Ngadiwarno. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngadiwarno, yang ketiga diskusi ekosistem sekolah, yang keempat doa, dan kelima penutup. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Lanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngadiwarno kepada Ibu Krisnanti Wahyuni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komite beserta pengurus SPD 2 Ngadiwarno, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Ngadiwarno. Pertama-tama marilah kita berpuji syukur terhadap Allah atas limpah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan, yaitu berkumpul di ruangan SD 2 Ngadiwarno dalam rangka aksi nyata modul 32, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah CGP Angkatan 5. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan salawatnya di akhir zaman. Yang saya hormati, ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu dan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngadiwarno kepada Ibu Krisnanti Wahyuni, disilakan. Terima kasih kepada pengelola acara yang telah memberikan waktu dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komite beserta pengurus SD 2 Ngadiwarno dan Bapak Ibu Guru SD 2 Ngadiwarno yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan SD 2 Ngadiwarno dalam rangka aksi nyata modul 32 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan aset sekolah. Bapak Agus Purnomo, CGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih terutama pada pengurus komite dan ketua komite dan pengurus komite yang sudah
pasti terganggu ya Bapak Ibu hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya, dan sekaligus saya juga mohon maaf apabila dalam mempersiapkan segala sesuatunya banyak kekurangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara hari ini memang ini khusus acaranya dari calon guru penggerak. Ya, jadi di SD 2 Ngadiwarno ada satu calon penggerak, yaitu Bapak Agus Purnomo SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-5. Banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Agus, sehingga banyak minta waktunya, dan mungkin tugas hari ini memang melibatkan Bapak Ibu pengurus komite. Jadi, makanya kemarin ada undangan untuk menghadiri acara pada hari ini, yaitu mengenai pembahasan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pemetaan aset sekolah SD 2 Ngadiwarno. Semoga pada hari ini Bapak Agus Purnomo SPD diberi kemudahan dan kelancaran dalam memberikan ini ya, mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi semoga dilancarkan, tidak ada apa-apa, dan semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita dan bagi kalian semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu seterusnya saya serahkan pada Pak Agus untuk memberi diskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu diskusi ekosistem sekolah yang akan dipandu oleh Bapak Agus Purnomo. Kepada Bapak Agus Purnomo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 2 Ngadiwarno, Ibu Krisna Liwandini. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Ngadiwarno 2, yaitu Bapak Arif Budi Prasetyo beserta anggota, yang dalam hal ini yang lainnya adalah Ibu Anita Puspitasari. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan yang luar biasa sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diskusi dalam rangka pemetaan aset sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan kegiatan acara pada kesempatan hari ini, saya ingin supaya hari ini semakin semangat Bapak Ibu menjawab apa ya? Iya betul. Ya. Kalau saya bilang SD 2 Ngadiwarno, Bapak Ibu menjawab mantap, gitu ya. Kalau saya bilang komite SD 2 Ngadiwarno, semangat jelas, gitu ya. Iya, semangat jelas. Baik, saya awali. SD 2 Ngadiwarno, mantap. Komite SD 2 Ngadiwarno, semangat jelas. Baik, kenapa saya katakan kok SD 2 Ngadiwarno mantap? Karena divisi kita adalah mantap. Mantap, M-nya mandiri, A-nya agamis, N-nya nyaman, T-nya tanggap, A-nya adaptif, dan P-nya peduli. Itu adalah visi kita yang sudah kita buat kemarin di awal tahun pelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah SD 2 Ngadiwarno yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan kegiatan pada kesempatan hari ini. Kemudian terima kasih pula kepada segenap rekan-rekan teman sejawat serta
Bapak Ibu komite yang telah menyempatkan waktu sehingga dapat hadir di sini dalam kegiatan pemetaan aset sekolah. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, Cek latar belakang dari pemetaan aset sekolah ini. Latar belakang dari pemetaan aset sekolah ini adalah yang pertama adalah adanya kegiatan aksi nyata modul 3.2 yaitu yang berjudul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah pemetaan raport pendidikan SD 2 Warno, dan yang ketiga adalah EBS atau evaluasi diri sekolah dari sekolah kita, yang mana sekolah kita itu harus tetap untuk selalu ditingkatkan dan dikembangkan agar apa? Selalu untuk maju ke depannya, tidak kalah dengan sekolah yang lain. Baik, sebenarnya sekolah itu adalah sebuah ekosistem, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya sudah ingat, tidak lupa apa yang dimaksud dengan ekosistem. Dulu pelajaran di SD, apalagi yang masalah dulu kan yang satu ya, ekosistem mesti tidak salah. Mbak Anissa juga yang satu dulu, mesti tidak lupa ekosistem apa sih? Hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Kalau di sini adalah lingkungan biotik dan abiotik, bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara lingkungan biotik dan abiotik yang ada di sekolah. Nah, lingkungan biotik itu apa saja? Ini kita akan kembali bahwa lingkungan biotik yang ada di sekolah itu terkait dengan personal dan instansi, yaitu ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah dan sebagainya. Kemudian lingkungan abiotik itu apa saja sih? Yang pertama adalah finansial atau keuangan, kemudian sarana dan prasarana, serta lingkungan alam, yang mana ini semua adalah kita lihat semua. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita itu sudah salah kaprah dalam menentukan kebijakan. Kita itu cenderung menentukan kebijakan itu pada yang namanya masalah. Yang benar, kita membuat suatu kebijakan itu adalah tentu berbasis pada aset atau kekuatan. Sebagai contoh, kebijakan yang berbasis kekurangan atau masalah itu kita selalu fokus pada masalah. Sebagai contoh, kalau kita sebagai seorang guru, kita mengajar anak itu, ketika kita mengajar anak kemudian nilainya jelek, kita cenderung langsung menjat atau memberikan vonis pada anak, wah anak ini bodoh. Padahal kalau kita berpikir tentang aset, bahwa anak ini selain memiliki potensi akademik juga memiliki potensi yang lain. Anak ini memiliki potensi, sebagai contoh, dia itu bisa prestasi dalam kegiatan bidang olahraga, bisa prestasi dalam kesenian. Maka dari itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita itu kewajiban kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak. Jadi semua anak itu mempunyai potensi masing-masing. Jadi anak itu bukanlah selembar kertas putih. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah lembaran kertas yang sudah ada tulisannya tapi samar-samar. Nah, kewajiban guru adalah menebarkan tulisan-tulisan yang ada di lembaran-lembaran itu. Anak yang memiliki potensi akademik ditebarkan, anak yang memiliki potensi seni ditebarkan di situ, anak yang memiliki potensi olahraga ditebarkan di situ. Jadi yang namanya anak itu tidak ada yang bodoh, semuanya itu maju, pintar semua, tergantung dari potensi diri atau kemampuan atau sumber daya yang dimiliki anak itu sendiri. Jadi namanya kebijakan yang berbasis pada aset atau kekuatan. Itu bisa dibaca ciri-ciri dari kebijakan yang berbasis pada aset adalah satu, fokus pada aset dan kekuatan. Yang kedua, membayangkan masa depan. Kalau kita fokusnya pada kesalahan, sebagai contoh, kalau di SMP Mbak Anita itu ya
mengajar anak-anak, ada yang namanya kenakalan remaja. Kalau kita memandang itu anak-anak ini harus kita selesaikan bagaimana tidak nakal untuk kesempatan ini. Itu namanya berpikir yang sekarang. Kita tidak berpikir masa depan. Kalau kita berpikir masa depan, maka kita akan memberikan solusi yang terbaik, tidak cuma sekarang. Kadang kalau anak itu kita berikan kontrol pada kesempatan ini, anak itu akan menuruti kita, tapi kedepannya tidak. Nah, itu namanya kebijakan yang berbasis pada kekurangan atau hambatan. Selanjutnya, ciri selanjutnya kebijakan berbasis aset adalah mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan. Yang kedua, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Nah, kalau kita melihat sekolah kita masing-masing, kita itu biasanya akan menyalahkan kondisi atau keadaan. Seperti contoh, tidak usah jatuh di sekolah kita saja, waduh robotnya kok seperti ini ya. Kita tuh mikirnya, wah, biar caranya menyelesaikan masalah itu. Itu sebenarnya adalah berpikir yang salah kalau menurut teori ini. Kita berpikirnya adalah merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Maka kita akan membuat suatu visi itu yang bisa menyelesaikan solusi itu. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, modal utama yang dinamakan aset sekolah itu ada 7. Ini kemarin saya diskusi dengan teman yang satu angkatan, bisa menghasilkan beberapa tulisan-tulisan seperti ini. Tapi kan tulisan ini belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah kita. Ini sebagai gambaran saja bahwa modal utama itu ada 7. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia tadi sudah disebutkan, ada personal, yaitu ada guru KS, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, murid, komite sekolah, wali murid, masyarakat, tokoh masyarakat, kepala dinas pendidikan, kepala desa, bupati, gubernur, dan anggota DPRD. Itu kalau kemarin saya diskusi dengan teman, karena ada jenjang TK, SD, SMP, SMA, semua ditulis di situ. Nanti kita bisa analisis sendiri untuk sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah aset sosial atau modal sosial. Kalau kita yang sering dengar pada KKD, ada K3S, MPM, PMKKS, dan sebagainya. Ada PGRI, IG, Pergulu, dan sebagainya. Kemudian IGTKI. Kemudian kalau di SMA di Kendal itu ada suatu organisasi namanya Wahid Foundation. Itu adalah organisasi yang didirikan oleh keluarga dari Gus Dur untuk meningkatkan potensi dari anak-anak itu yang sudah berjalan di Kendal. Kemudian ada PMI, kelompok pecinta alam, ada Polsek, Polres, Koramil, Kodim, dan sebagainya. Karena kita kemarin diskusi di Kendal. Kemudian yang selanjutnya adalah modal utama politik terkait dengan organisasi kesiswaan, terkait dengan lembaga-lembaga. Kemudian ada agama dan budaya. Di situ kemarin contohnya ada PHBI, Yasinan, WWN, dan sebagainya. Itu tergantung dengan daerah kita masing-masing. Itu hanya sebagai gambaran supaya kita nanti dalam memetakan aset yang ada di sekolah kita itu tidak bingung. Kemudian ada yang berupa modal utama fisik, yaitu sarpras yang kita miliki. Nanti akan kita analisis. Kemudian finansial, yang umum adalah yang kita dapatkan adalah bos, kemudian ada sumbangan sukarela dari wali murid, kemudian kalau dapat DAK ya DAK, kemudian ada infak, koperasi sekolah, dan sebagainya. Kita itu banyak yang berjalan, ada koperasi sekolah, ada kantin, hasil kebun juga dulu, tapi sekarang semua. Nah, ini perlu Bapak ketahui supaya kita tahu nanti dalam memetakan. Kemudian lingkungan alam, ada kebun sekolah yang luas sekali. Kita dapat amanah dari desa itu untuk bisa mengelolanya. Kemudian ada taman, jalan, dan sebagainya. Nah, tiba saatnya kita melakukan diskusi Bapak Ibu, yaitu analisis aset dan kekuatan dalam pemanfaatan
pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kita singkat saja, yang penting kita sudah melakukan pemetaan. Dari mulai yang pertama, modal manusia. Nanti Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu komite bisa menambahkan, ini kan baru orang-orang saja, nanti bisa kita tambahkan. Modal manusia kira-kira yang kita miliki itu apa saja? Kalau saya di situ saya tuliskan guru, jelas deh. Ada kompetensi itu, ada kepribadian, pedagogik, sosial, profesional, kita jelas dalam suatu sekolah pasti ada gurunya. Yang kedua KS yang memiliki 5 kompetensi, ada kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Kemudian ada tenaga pendidikan, murid, pengawas dan komite sekolah. Kira-kira yang belum kita tuliskan apa ya, Bapak Ibu? Kira-kira kalau penjaga sekolah termasuk tenaga pendidikan ini. Kalau mau dituliskan nggak apa-apa. Kalau wali murid masuk nggak? Wali murid masuk. Wali murid itu masuknya oke bisa. Oh, di bawahnya sudah saya tuliskan masyarakat wali murid, tidak apa-apa. Ada tokoh masyarakat, alumni, dinas pendidikan, alumni masuk ya. Tapi selama ini kita tidak pernah melakukan semacam kegiatan yang bisa mengumpulkan alumni sekolah kita. Yang notabene nanti kalau sebenarnya kalau kumpul-kumpul kita bisa sekolah rembuk atau gimana. Mungkin kedepannya bisa kita pikirkan. Puskesmas sudah. Kira-kira yang Ada di tempat kita hapus saja. Satu. Donatur untuk sekolah belum jalan nih. Jadi kita harus memiliki terobosan dan itu yang perlu kita mungkin walaupun belum terlaksana kita rencanakan bisa. Walaupun nanti dalam realisasi kita tidak tahu. Itu termasuk aset yang bisa untuk mengembangkan sekolah. Kemudian modal sosial yang kita miliki Bapak Ibu, KKG jelas, kegiatan kelompok kerja guru itu, K3S untuk kepala sekolah jelas, PGRI jelas. Kemudian pemerintah daerah juga, pemerintah desa. Nah, kalau Karang Taruna itu masalahnya masih jalan di sini. Karang Taruna. Secara organisasinya nggak jalan, tapi biasanya per wilayah atau per bulan itu ada kelompok yang sudah masing-masing. Untuk kegiatan Karang Taruna di Desa Bulatno itu organisasinya memang saat ini belum berjalan, tetapi di tiap-tiap wilayah atau di tiap dukuhan itu biasanya rata-rata punya organisasi kepemudaan masing-masing. Jadi misal di Kabunan ada, di Jaten ada, Bogor ada, begitu. Tapi kalau untuk skup yang atau tingkatan di desa memang belum berjalan, dan itu jadi PR juga untuk pemerintahan desa. Terus Mas sekaligus membantu. Itu saya sampaikan di situ. Sekarang di sini ada pengurus les saya masukkan. Saya masukkan organisasi yang bisa menjadi aset di sekolah kita. Bahwa di desa kita sudah ada ketua, termasuk organisasi yang bisa mendukung kemajuan kita. Kalau kita ada kegiatan di SD, kita bisa minta bantuan Mas Bumi untuk melatih atau gimana, karena sudah ada asetnya.
Ini ketuanya adalah Mas Arif ini. Tepuk tangan. Saya itu sudah lama ditawari untuk masuk perguru karena saya waktunya nggak pernah masuk. Tapi nggak masalah, sudah ada les bumi, sudah ini dari NU. Kemudian perhutanan ini juga saya kira termasuk aset gitu. Kita bisa minta bantuan perhutani apabila kita membutuhkan bibit. Itu mungkin kalau kita melalui seperti Mas Edi itu bisa mungkin. Kalau kita mau adakan penghijauan di sekolah kita, itu saya kira kok bisa. Pernah ngomong boleh gitu kalau kita tanaman apa yang di itu pembibitan itu. Nah yang perlu kita bawahnya kita itu berada di depan pondok pesantren Darul Amanah. Tapi selama ini tuh kita tidak pernah memanfaatkan aset yang ada. Kita tidak pernah melakukan kolaborasi atau kerjasama. Paling kalau kita latihan dan kita pernah tampil di sana gitu aja ya. Tapi selama itu kan kita tidak tahu bahwa di Darul Amanah merupakan sumber ilmu agama, seni dan sebagainya, dan bisa kita mintai bantuan sebagai narasumber dalam kegiatan itu. Nah itu termasuk modal sosial saya. Model politik itu terkait dengan kebijakan yang pertama terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi tata tertib atau aturan yang dikeluarkan sekolah itu hendaknya bukanlah aturan yang melakukan kontrol terhadap anak, tetapi memberikan yang namanya kesadaran diri pada anak, yang kita sebut dengan keyakinan kelas ataupun restitusi. Itu kita akan terus berlatih supaya tumbuh kesadaran anak untuk melakukan yang namanya tata tertib, tapi dengan tanpa keterpaksaan. Kalau selama ini kan kita sering ngoyak anak, nanti kalau upacara pakai seragam bukan. Tapi kan banyak sekali anak-anak yang tidak nurut, ya kan. Tapi kalau kita melakukan restitusi, kemudian kita tanya, kenapa kok kamu tidak pakai ini? Coba yang lain pakai apa tidak? Kalau memakai dan tidak itu bagus yang mana dan sebagainya, itu kan nanti dengan kata-kata seperti itu nanti kita akan menumbuhkan kesadaran pada anak. Kemudian ada anak yang terhadap gurunya kadang tidak hormat. Wah ini gurunya Pak Agus seperti ini gitu ya, kadang dolanan perut dan sebagainya itu. Terus kita berikan yang namanya restitusi. Ternyata kita harus saling menghargai terhadap orang yang lebih tua seperti ini, terhadap yang sesama seperti ini. Itu gunanya restitusi. Nanti kita kalau ikut CGP nanti ada itu pelajaran restitusi dan keyakinan kelas. Sebentar lagi di sini Mbak Nurhayati. Lanjut. Terus melatih murid dalam kepemimpinan siswa dan berlatih politik. Sebagai contoh ya, yang paling gampang kita melakukan pramuka. Model agama dan budaya. Nah itu yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu komite ini. Yang kita miliki itu kadang saya tidak tahu model budaya yang ada di sekitar kita. Kalau saya tahunya itu paling jalan kepang, apakah masih jalan apa tidak tahu. Dan itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa dalam mengembangkan potensi seninya. Anak-anak itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kalau melihat itu udah looping di sekolah itu ya, sampai bodoh itu sebenarnya dulu kan pernah mau buat latihan tapi kan pandemi gak jadi ya, sampai rusak kan. Itu sebenarnya anak-anak senang. Termasuk dulu putra Mas Arif dulu kalau di sekolah juga senang. Itu ada Pak, kamu latihan dulu pernah latihan paling 1-2 kali tapi belum jadi karena apa? Itu gak jadi. Sekarang sudah mau di Wonosobo. Kira-kira kalau Reban ada ya Mas ya di sana Reban ada matanya Pak Roziki itu ya bisa melatih yang kita bisa termasuk aset juga itu, aset yang ada di desa kita yang bisa kita minta bantuan. Termasuk kemarin waktu kita di bidang MAPS itu ya guru saya ya, waktu Rifki itu mendapat juara 1 tingkat kecamatan terakhir ya,
kita juga minta bantuan Pak Alsi gitu ya, waktu mau ke kabupaten itu termasuk kita sudah memanfaatkan aset yang ada di desa kita, termasuk sudah moving. Kemudian yang dalam keseharian di sekolah kita sudah punya aset Asmaul Husna Busayah yang dari infak, walaupun itu kesadaran untuk anak-anak belum 100%, ya 50% tidak masalah. Yang penting kita sudah berlatih. Kemudian sholat dan sebagainya, sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik berupa bangunan permanen yang kita miliki. Kita selama ini kan sudah bernaung di bawah gedung S2 di mana. Tapi kita itu kecolongan dengan gedung yang sebelah sana itu sudah ditandani, tapi juga rusak terus. Karena apa? Rayap. Karena rayap itu dari dalam itu tidak kelihatan dan hanya merusak. Perpustakaan, ruang kegiatan musola sudah ada walaupun belum sempurna, tapi setidaknya sudah bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan. Kita gunakan untuk melakukan kegiatan maksudnya. Modal finansial tadi sudah kita singgung, yaitu bos ada. Ya ini kalau Bapak Ibu guru punya ide atau punya jasa untuk bisa mengaktifkan lagi, termasuk nanti bisa menjadi aset sekolah, koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu nanti kita modalnya kalau mau patungan nggak apa-apa untuk guru-guru, kita mencukupi kebutuhan anak. Nanti kalau sertifikasinya keluar, kalau saya kan kemarin tidak tanda tangan. Ilmu kedekannya belum valid. Nah itu nanti bukan koperasi sekolah nanti. Iya, hasilnya kan bisa juga dimanfaatkan untuk masuk. Kemudian nanti jaga yang ada di sekolah itu juga penting. Kita tarik kelompok karcis untuk kebersihan. Atau 1.000 rupiah itu kita mulai dari sekarang, mungkin bisa untuk kas, bisa digunakan untuk kebersihan. Nanti bisa beli bahan bakar untuk potong rumput atau untuk nyemprot, bisa infak untuk kegiatan sekolah. Kalau kita melakukan kegiatan sosial di orang atau anak, kan kita biasanya iuran ya. Nah ini kita berlatih anak-anak tahun ajaran baru ini sudah mulai belajar infak tiap hari, meskipun ada banyak anak juga yang tidak mengeluarkan infak, tapi tidak masalah, kita latih terus anak supaya memiliki kesadaran sosial. Modal lingkungan alam, nah ini kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan alam itu berupa kebun itu, tapi kita tidak bisa mengurusnya. Nah ini mumpung ada Bapak Ibu komite, nanti bagaimana caranya agar kalau bisa kebun yang kita miliki itu bisa diberdayakan, apa nanti ditawarkan ke wali murid untuk diolah sehingga kita gitu seperti itu. Mungkin nanti kalau pas ada rapat kok begini sekolah dan wali bisa aja bebas siapa yang mau masang, penting lingkungan kita menjadi bersih, tidak kelihatan wah banyak itu semak-semak dan sebagainya. Kita juga memiliki aset Bapak Ibu, kita ada di desa ada di desa Ngadiwarno ini yang juga berdekatan dengan tempat wisata yang dibangun oleh desa kita, yaitu Tondok Esti. Itu juga termasuk aset bagi kita. Kita bisa melakukan rekreasi di situ, kita bisa melakukan kegiatan di situ, meskipun tidak sepenuhnya di situ terus, tapi kita kan paling tidak bisa refreshing di situ. Umpama kegiatan bercerita, umpama ada kegiatan lomba di situ, bisa kita lakukan umpama merekam kegiatan di situ. Dan kalau di alam itu kelihatan bagus daripada di gedung. Kemudian potensi kebun tadi sudah, suasana asli sudah. Saya kira itu saja. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu yang bisa untuk menambahkan mungkin aset-aset yang perlu kita garis bawah lagi, dan mungkin kita buat rencana atau program ke depan agar bisa kita jalankan
mungkin dimasukkan ke dalam visi misi sekolah kita. Monggo masukannya untuk Bu Anita dan Mas Ari, sedikit apa? Mungkin setelah masih ada lahan yang belum ditanami, yaitu untuk apa? Untuk menanami bagaimana dengan bekerja sama dengan mungkin wali murid, ini wali dengan lingkungan. Nanti hasilnya mungkin bisa apotek hidup. Terus selanjutnya mungkin dengan koperasi, ya. Mungkin koperasi di sini belum dikembangkan. Kalau dulu pernah, dulu mulai zamannya putih itu. dalam waktu dekat mungkin kita bisa mengembangkan. Nah, mungkin modalnya seperti saya pengalaman di SD 2 Kebumen dulu mendirikan koperasi itu iuran dari guru-guru yang PNS, Pak. Dulu iuran PNS zaman dulu itu hanya 100.000 ya, Pak. 100.000 itu berapa orang itu nanti diberikan apa? Akhirnya berkembang sampai sekarang. Tapi saya pindah, akhirnya saya nggak tahu bagaimana operasinya. Nah, mungkin untuk SD 2 Ngadiwarno bisa untuk mengembangkan seperti itu. Misalkan kita mengisi dengan buku pelajaran atau PowerPoint, mungkin dengan dasi dan sebagainya. Misalkan anak-anak kalau upacara itu kadang-kadang tidak pakai dasi, tidak pakai topi. Kalau dulu di Bendor jadi operasinya laku karena itu seperti itu. Jadi sering beli topi, beli dasi karena ada upacara. Itu bisa seperti itu yang operasi. Yang lahan tadi mungkin bisa bekerja sama dengan wali murid. Mungkin Mas Arif atau Bu Anita mungkin ada lingkungan wali murid sini yang mungkin senang bercocok tanam, mungkin bisa dihubungi dan sebagainya. Saya terima kasih Bu Kris atas masukannya. Nanti bisa kita rencanakan dan kita programkan dan realisasi. Kemudian terkait itu Terkait dengan kegiatan literasi itu kita sangat bingung, walaupun kita memiliki perpustakaan ya, tapi bukunya tidak ada. Itu juga penting kita pikirkan. Itu termasuk juga aset. Disitulah anak-anak akan berkembang, akan berpikir, akan mengasah ilmunya dengan membaca itu. Nah, itu kemarin ada suatu gagasan bagaimana satu anaknya itu infak atau sedekah buku satu, itu kan kemarin sudah pernah digagas seperti itu. Tapi nanti kita bicarakan kalau seperti itu di rapat wali murid saja. Di komite sekolah, di wali murid rapat pleno mungkin nanti. Rencana kapan Bu mau rapat? Kalau sudah tutup iurannya ya? Oh, Desember ya. Berarti nanti sampai laporan itu ke murid kita bahas itu. Mungkin ada yang lain yang perlu kita bicarakan lagi, Bapak Ibu, Bu Indra mungkin tentang kegiatan olahraga atau kupar, Bu saya keagamaan, penting Bu agama dan kebudayaan itu tadi. Yang mungkin ada usulan apa nanti yang perlu kita bahas. Kita loh. Ini tuh sebenarnya sudah lama sekali saya punya anak-anak bahwa minta tenaga, khususnya anak-anak itu sudah pagi ngaji atau itu aja yang masih tentang bacaan pro atau hafal-hafal itu, minta tambahan apa? tenaga untuk
orang Islam biasanya di SDJ negeri itu biasanya mengupayakan ada guru PTI seperti dulu di SD 2 Kebumen. Tapi kita nanti hubungannya dengan dana yang sewu karena kita dengan jumlah 75 murid dengan DTT 4 itu sudah berat. Nanti ditambah satu lagi. Nah itu mungkin kerja bisa nanti mungkin di musyawarah dengan komite dibagi apakah ini mungkin dengan adanya guru itu mungkin pembayarannya dibantu komite dan sebagainya mungkin. Kalau bos itu sudah untuk 4 guru GTT-nya 4, jadi sudah agak berat kalau dengan jumlah siswa 75. Mungkin kalau jumlah siswanya itu 100 mungkin bisa. Nah mungkin kalau bisa terlaksana mungkin bisa minta bantuan daripada komite bagaimana caranya supaya bisa ada grup BTI dimusyawarahkan, mungkin wali murid bisa menyisihkan dananya untuk membayar BTI. Dan saya hanya itu yang bisa saya lihat. Terima kasih menanggapi dari masukan dari ibu saya. Jadi memang saya setuju dengan masukan dari ibu saya. Karena begini, kalau kita perhatikan bahwa tren sekolah dalam beberapa tahun ini, wali murid cenderung mencari sekolahan yang di situ banyak kegiatan atau pembelajaran agamanya. Itu kalau kita bicara tren, maka beberapa sekolah-sekolah yang berbasis agama itu memang kita bisa kita saksikan perkembangannya lumayan besar, baik mulai dari TK, LP dan seterusnya itu memang besar. Maka salah satu solusinya agar SD 2 Ngatiwarno itu punya nilai tambah di mata masyarakat atau calon wali murid dan wali murid itu adalah salah satunya mungkin seperti yang disampaikan saya. Secara pribadi saya sangat setuju, dan apabila ini setelah dimusyawarahkan kemudian pihak sekolah itu menyimpulkan bahwa memang membutuhkan dan mampu untuk membiayai guru itu, ya nanti kalau untuk pengajarnya mungkin kita bisa bantu nih, karena kebetulan di lingkungan kita pun di Kabupaten ini juga banyak sekali alumni dari pondok-pondok ternama. Maka ini juga salah satu pemanfaatan aset juga mungkin di Pak Kudin. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk yang selanjutnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Atas masukannya nanti Bisa kita bicarakan. Kemudian yang perlu kita bicarakan juga tentang saran yang kita miliki. Kita itu tercatat memiliki laptop itu 8, tapi yang bisa beroperasi cuma 3. semua Laptop yang tidak bisa beroperasi itu karena laptop bantuan. Kalau tidak rusak, rusak lagi, perbaiki lagi. Akhirnya bosan sendiri, dan sekarang kita termasuk aset yang mungkin juga perlu dipikirkan. Nanti ke depannya juga itu untuk pembiayaan bos mungkin setiap tahun nanti bisa kita anggarkan 1 lah, setiap tahunnya 1, biar untuk kegiatan AMB tidak kerepotan dan kita selalu pinjam. Kemarin kita kegiatan AMB itu pinjam Harjo 21 Gentena, sana juga pinjam sini. Jadi kita bisa saling kolaborasi, kerjasama. kemudian yang Selanjutnya adalah alat-alat, inventaris alat yang selanjutnya adalah rebana. Rebana itu sudah lama sekali beredar, dan kemarin baru Garbo sudah dimakan tikus semua. sudah lama sekali.
Sebenarnya sebelum pandemi itu baru saja diperbaiki, masih baru, tapi karena dibiarkan saja ya rusak, termasuk keyboardnya. Padahal yang paling mahal itu keyboardnya ya. Keyboardnya dulu tampil itu putranya Bu Anita, Mas Raffi itu dulu pinjam keyboardnya Mas Raffi, harganya 15 juta. Waktu tampil dulu juara ya. Bu ya, Waktu Raffi tampil itu Mas Rebana itu juara 2 ya, dulu pernah juara 2. Ya alhamdulillah kalau juara 1 kan kabupaten biayanya kayak. Kalau juara 2 kan sudah dapat biaya. Dan kemarin kita itu juga mengikuti lomba yang terakhir itu banyak sekali. Dari MAPSI dapat berapa piala Bu? 4. 1 tampil, terus Gemsa, terus apa boleh? Oh Kendal itu mewakili ke tingkat kabupaten. Kemudian menulis Jawa juga juara 2 kemarin. Sholat iya juara. Terus yang di luar dugaan itu anak genting nulis Jawa juara 1. Karena memang satu anaknya pintar, kemudian gurunya juga kober ke pasar orang. Kalau di sini saya ambil lalu aja juara 2 lumayan. Karena banyak kegiatan. Ya alhamdulillah yang penting SD kita masih eksis lah. Dapat piala-piala. Mungkin ada hal lain yang bisa didiskusi lagi atau nanti di lain waktu. Ya. oh itu nanti kita tunggu ya. Ya, terima kasih. Pengalaman saya saat dulu sekolah di sini, karena saya alumni di sini, waktu itu mungkin namanya belum ekstra. Nah, ekstra itu kan zaman-zaman sekarang. Nah, dulu itu sering setiap seminggu sekali kalau nggak salah itu anak-anak dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian diajari tembang Jawa. Mulok namanya SSC namanya. Nah itu kok kelihatannya saat ini untuk muatan lokal SSC kok sepertinya sudah jarang. Kalau saya paling waktu setidaknya karena lagu Jawa itu aset untuk orang Jawa jangan sampai hilang. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ini mengganti Mbak Anita ya tentang lembaga ekstra seni Jawa. Karena Ini kemarin mungkin pandemi ini 2 tahun. kalau kemarin misalkan mau lomba waktunya masih lama, kita satu gugus latihan bersama. Tapi ditunjuk anak-anak yang memang mampu. Ya biasanya pelatihnya dari luar, yang pintar Pak Sarjito dan dulu di sebelumnya juga seperti itu. Jadi kemarin nyanyi tunggal seperti itu. Tapi kemarin karena waktunya sempit, karena kurang kalau untuk latihan, hanya kita tidak mengeluarkan dan tidak latihan bersama itu tidak. Dan kemungkinan tahun yang akan datang insya Allah nanti ada latihan bersama satu gugus. Kalau untuk ekstra mungkin ya itu masih kita pikirkan lagi karena nanti hubungannya dengan Samidana juga kalau misalkan ada guru yang sini mampu tidak masalah, tapi kalau tidak ada yang mampu kan kita harus undang orang luar. Kalau undang orang luar kan bentuknya dana seperti itu nih Mbak Dita. Ini berkaitan dengan pemanfaatan aset juga mungkin Pak Agus, aset apa tadi? Ada kayaknya kalau tidak salah aset politik atau apa ya? Itu juga karena yang menjadi salah satu pihak kita untuk sarkas
mungkin kalau seumpama kita bekerja sama atau meminta bantuan dengan pemangku kebijakan ataupun anggota DPR, mungkin kalau beliau punya aspirasi untuk yang bisa kita untuk membiayai dan menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di SD itu kan alangkah baiknya. Misal kita mungkin minta bantuan ke siapa gitu, kemudian nanti dapat bantuan kan bisa untuk membeli alat lagi atau memperbaiki alat-alat yang sudah rusak. Karena kalau sekarang itu seperti laptop itu juga jadi alat yang baku ya, vital sekali. Nah kalau kita tidak punya ya siap-siap saja kita ketinggalan kan begitu. Kemudian mungkin ada peralatan gamelan itu kalau rusak juga akhirnya kegiatan ekstrakurikulernya juga tidak bisa berjalan. Mungkin kalau kita hanya mengandalkan sumber-sumber dana yang sudah ada, kita itu agak kerepotan. Maka alangkah baiknya kalau memungkinkan kita minta solusi kepada orang yang berada di jajaran pemerintahan kabupaten atau provinsi atau bagaimana, itu pemanfaatan aset juga. Gitu Pak Gus. Terkait dengan apa yang disampaikan Mas Red tadi, dulu pernah ada dari Dinas Kebudayaan itu memberikan aba-aba kalau suatu sekolah itu prestasinya memang luar biasa. Contoh di bisa nabung gamelan dan itu dilakukan terus-menerus, itu kita bisa mengajukan ke dinas. Tapi kalau kita kan sementara ini belum ada rutinitas, maksudnya belum ada komunitasnya belum ada. Kalau di Patian itu PGRI-nya malah bekerja sama untuk memberi seperangkat gamelan itu. Kalau yang tempat kita yang ada di sana seperti Mas Ledi itu kan di sana, nah itu termasuk PGRI sana itu sering latihan. Nah itu walaupun kita di sekolah ini, tapi kan kita sekolah ini juga nanti kalau seumpama Bugres bisa menggerakkan satu gugus itu dari 6 sekolah itu kita bisa bergotong royong membeli seperangkat seperti gamelan untuk kegiatan gugus bisa itu, termasuk aset kita, aset gugus juga aset sekolah kita itu bisa. Seperti kan kalau sekarang kan seperti Pak Sarwa juga kalau kegiatan-kegiatan seperti itu senang itu kan tentu kembali gila. Ya tapi memang sulit juga sih kalau tingkat gugus gitu, soalnya kan tingkatnya sekolah. Tapi kalau itu di gugus lain ada yang mengusahakan seperti itu. Kita itu SDIT sebagai pusat kegiatan. Nah itu nanti di sini semua. Mana enak itu nanti kalau ke depannya kita punya angan-angan boleh. Kita punya cita-cita yang baik yang positif. Nanti siapa tahu bisa dikabulkan kegiatan seperti yang nguri-nguri budaya itu. Bagus. Ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain? Monggo Bu Nur, Bu Wahyu, Bu Dia, Bu Indra, Bu Alik, Bu Pan. Usulannya apa sebelum pensiun nih monggo? Punya cita-cita apa untuk kemajuan sekolah kita dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekolah yang kita miliki? Saya kira dari 7 aset sekolah itu sudah kita bahas semua gitu Bapak Ibu. Dan saya kira semua sudah tercover semua, sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan. Tinggal nanti kita tata lagi, kita kerucutkan dalam suatu visi besok untuk mungkin tahun ajaran baru. Kita kerucutkan visi yang bisa memberdayakan potensi atau aset-aset yang ada di sekolah, sehingga apa yang kita miliki itu bisa bermanfaat bagi kita dan kemajuan sekolah kita. Itu saja Bapak Ibu untuk kegiatan diskusi kita kali ini. Saya kira cukup sekian dari saya, cukup sekian, dan apabila ada kata-kata yang
kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kesediaan dan izin yang telah diberikan sehingga kegiatan pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bila kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.